ya dengan NIM 859939692. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan video praktikum KP1 pada modul 8 yaitu dengan judul kelistrikan ya. Terus kita akan mempelajari listrik dinamis melalui percobaan arus dan tegangan listrik. Terus tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menjelaskan aliran listrik dalam rangkaian listrik. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh tegangan listrik. Terus arus listrik adalah muatan listrik dalam suatu rangkaian. Alur listrik dapat mengalir apabila terdapat sumber listrik. Rangkaian yang tertutup dan juga bahan pengantar yang baik itu biasa disebut konduktor. Alat dan bahan yang akan kita butuhkan, yang pertama ada baterai, 3 buah baterai. Terus ada kawat hitam dan merah, ada lampu dan dudukannya, ada kabel, lalu ada sendok. Setelah itu kita akan membutuhkan kawat tembaga, ada kawat besi, ada kertas, lalu ada karet penghapus, ada statif atau ujung pensil, lalu ada air garam, dan yang terakhir adalah air keran. Ya, yang terakhir kita membutuhkan alat dan bahan yaitu plastik. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap prosedur praktikum ya. Pertama-tama kita akan menyusun rangkaian baterai, terus kabel, lampu dan dudukannya, kait pengaitnya dengan benar. Setelah itu tutup rangkaian, maka akan menghasilkan lampunya menyala. Ya. Setelah itu kita akan melakukan pengujian ke beberapa bahan yang sudah disediakan. Yang pertama, kepada sendok itu menghasilkan konduktor. Karena apa? Sendok itu terdapat arus rangkaian listrik ya. Setelah itu pada kawat besi, kawat tembaga ya menyala juga. Maka dari itu kawat tembaga termasuk ke dalam konduktor. Setelah itu ada karet penghapus, bisa dilihat tidak menyala. Jadi karet penghapus termasuk ke dalam isolator karena tidak ada aliran listriknya ya. Selanjutnya yaitu percobaan pada grafit, bisa dilihat ini menyala. Berarti grafit itu termasuk ke dalam konduktor. Lalu selanjutnya pada kayu, ya bisa dilihat tidak menyala, berarti kayu termasuk ke dalam isolator. Dan pada plastik, ya bisa dilihat tidak menyala, berarti plastik tidak termasuk ke dalam konduktor, tetapi termasuk ke dalam isolator. Terakhir yaitu selanjutnya pada kertas, ya tidak menyala lampunya, jadi kertas termasuk isolator. Air keran, percobaan pada air garam, ya dapat dilihat pada air garam lampu menyala. Maka dari itu air garam termasuk ke dalam konduktor. Karena apa? Karena dapat menghantarkan aliran listrik. Yang terakhir percobaan pada air keran, ya dapat dilihat pada air keran lampu tidak menyala karena air keran tidak menghantarkan listrik, ya tidak terdapat aliran listrik, jadi lampu tidak menyala dan ini termasuk ke dalam isolator. Sekian kesimpulannya dari hasil praktikum yang telah saya lakukan. Dapat hasilnya adalah kawat besi, kawat tembaga, lalu ada sendok, dan itu termasuk ke dalam konduktor. Karena apa? Karena dapat menghantarkan listrik. Lalu pada kertas, kayu, karet penghapus dan juga plastik itu
tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak membuat lampu menyala. Maka dari itu bahan ini termasuk ke dalam isolator, dan juga air keran ya, termasuk ke dalam isolator.